Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Priyat Moko, bisa dipanggil Moko dengan NIM 23040330012 dari Pendidikan Sejarah Angkatan 23 kelas A. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Gunartati, mata kuliah analisis kebijakan pendidikan. Jadi tugasnya itu tugas UTS terkait dengan mereview atau menjelaskan mengenai sebuah kebijakan yang dilakukan pemerintah dan bagaimana sih dampaknya bagi masyarakat, terutama mahasiswa. Baik, untuk kebijakan pemerintah yang akan saya pilih yaitu mengenai PIP atau Program Indonesia Pintar. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana sih dan apa saja sih dampak dari kebijakan Program Indonesia Pintar ini dalam mensukseskan pendidikan di Indonesia, dan bagaimana dan apa saja tantangan dari Program Indonesia Pintar ini. Jadi buat teman-teman yang jangan di skip, lihat videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Baik, untuk penjelasan pertama yaitu mengenai awal mula dan bagaimana sih program PIP ini atau Program Indonesia Pintar ini dijalankan oleh pemerintah. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa pendidikan merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh semua orang, yang mana semua orang itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa melihat suku, agama, ras, dan budayanya masing-masing. Nah, tetapi dalam bidang pendidikan ini terdapat sebuah masalah yang dihadapi oleh banyak orang atau kebanyakan orang, yaitu mengenai biaya atau ekonomi. Jadi ekonomi ini membuat banyak diantara mereka itu atau peserta didik itu mengalami gangguan atau putus sekolah karena ekonomi mereka itu tidak baik dan keuangan mereka tidak mencukupi untuk membutuhi biaya pendidikan mereka. Nah, kepada masa Presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono itu terdapat sebuah program yaitu BSM atau Bantuan Siswa Miskin, yang mana ini ditujukan kepada masyarakat atau peserta didik yang kurang mampu dalam hal ekonomi, yang mana bantuan ini digunakan untuk mensukseskan atau menyelesaikan pendidikan mereka. Nah, tidak berhenti sampai di situ saja. Kemudian pada masa Presiden Joko Widodo, yaitu tepatnya pada sekitar tahun 2014 itu juga ada kebijakan dari pemerintah yaitu mengenai PIP atau Program Indonesia Pintar. Nah, dari sini pemerintah itu memulai giat nih terkait dengan PIP atau Program Indonesia Pintar. Nah, mengenai biaya yang didapatkan itu kurang lebih sekitar 20% dari APBN atau APBD. Nah, untuk dari program ini sendiri targetnya itu ada siswa yang tergolong yatim piatu, kemudian ada siswa yang tergolong mau putus sekolah, dan yang mengalami gangguan ekonomi. Nah, untuk tantangan sendiri dari program PIP ini sendiri yaitu atau Program Indonesia Pintar itu seperti wilayah tertinggal, misalnya kayak 3T tertinggal dan lainnya saya lupa. 3T itu mengalami kesusahan dalam penyaluran bantuan PIP karena sulit dijangkau dan aksesnya itu sangat terbatas gitu. Jadinya program PIP ini belum menyeluruh di wilayah Indonesia. Ada beberapa wilayah yang belum terjangkau oleh Program Indonesia Pintar ini. Nah, mungkin harapan saya selaku mahasiswa yaitu program PIP ini dapat terus dilaksanakan oleh pemerintah karena pendidikan itu benar-benar sangat penting dan hak
dari semua orang untuk mendapatkannya itu sama gitu. Nah, untuk mensukseskan Indonesia itu juga perlu pendidikan yang berkualitas. Nah, program ini cukup membantu kepada mereka atau peserta didik yang mengalami masalah ekonomi untuk membantu meringankan mereka dalam menempuh pendidikan. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai PIP atau Program Indonesia Pintar oleh pemerintah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun yang kurang berkenan dari teman-teman semuanya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih teman-teman semuanya.